Jumpa lagi dengan saya, Mujilan, sebagai dosen analisis dan perancangan sistem. Baik, sengaja kali ini saya tampil di kamera agar bisa menyapa dan melihat bagaimana kita menyiapkan materi. Oke, pada kesempatan ini yang akan dibahas itu sudah memasuki tahap perancangan sistem atau desain sistem. Jadi yang akan kita sampaikan nanti ini cukup panjang, dari apa itu desain sistem secara umum, kemudian ada desain secara terinci. Nah, untuk buku sudah kita lihat, ini buku Jogianto, isinya lumayan banyak gitu ya. Nah, ini sudah terinci sebenarnya kalau dilihat di dalam. Kalau Anda mempunyai buku ini desainnya sudah lumayan lengkap. Nah, kita akan simak nanti. Saya bagi topik-topik, kalau kurang cukup kita akan teruskan di materi di minggu berikutnya. Oke, selamat mengikuti untuk materi ini. Baik, terima kasih. Sukses. Baik, selamat berjumpa lagi dengan mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Kali ini dengan topik perancangan sistem atau desain sistem. Materi tetap diambil dari Jogianto tahun 2005, diambil dari bab 5. Pendahuluan. Perancangan sistem dilakukan setelah tahap analisis sistem dan perancangan sistem atau desain sistem atau sistem desain itu sebagai nama daripada perancangan sistem. Jadi perlu diingat lagi bahwa perancangan sistem itu tahapan setelah analisis sistem. Arti desain sistem. Dari berbagai definisi yang ada, dapat disampaikan arti dari desain sistem sebagai berikut. Yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, pendefinisian dari kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan untuk rancang bangun implementasi. Yang keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Dan yang kelima, yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang keenam, termasuk menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen, perangkat lunak, dan perangkat keras dari suatu sistem. Kita bisa perhatikan secara sekilas, mungkin di bagian ini ada kata rancang bangun. Rancang bangun itu seperti halnya sebuah, kalau di dalam engineering itu adalah blueprint. Di dalam bangunan kan sudah disampaikan yaitu sebagai blueprint atau rancangan. Jadi di dalam hal ini Anda bisa menganalogikan bahwa mendesain sistem itu ibaratnya sedang menggambar suatu bangunan tertentu, gitu ya. Bangunan dalam sistem. Kemudian misalnya saya ambil sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah. Terpisah itu kan maksudnya dibuat sketsa A, sketsa B, sketsa C itu terpisah-pisah karena tidak mungkin dijadikan satu. Kalau dijadikan satu, otomatis itu kan menjadi sebuah sistem yang lebih kompleks, gitu. Digambarkan akan lebih rumit. Nah, itu sekilas saja mengenai arti dari desain sistem. Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah desain sistem itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah desain secara umum. Nah, ini bagian satu, desain secara umum atau general system design. Dan yang kedua adalah desain sistem terinci atau detailed system designs.
Jadi yang akan Anda lakukan adalah dua bagian ini. Yang pertama adalah desain umum dan kemudian desain lebih rinci. Apa itu desain umum, apa itu desain lebih rinci, nanti akan kita lanjutkan di bagian berikutnya. Kita lihat nama lain daripada desain umum. Ada desain konseptual atau conceptual design, ada desain logikal, kemudian desain secara makro, itu nama lain dari desain umum. Kemudian ada nama lain dari desain rinci, ada desain sistem secara fisik gitu ya, desain internal atau internal design. Itu gambaran daripada desain yang meliputi dua bagian. Tujuan rancangan desain umum itu ditujukan untuk memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika. Kemudian ada desain terinci, memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Kemudian di situ ada perancangan sistem. Perancangan sistem itu yang secara umum itu perancangan umum merupakan persiapan dari perancangan sistem secara terinci. Jadi didesain secara umum terlebih dahulu, kemudian nanti baru dibuat secara terinci. Yang kedua adalah menghindari pemborosan atau ditujukan untuk persetujuan pemakai. Dalam hal ini diwakili oleh pihak manajemen. Kegiatannya itu menggambarkan bentuk dari sistem teknologi informasinya secara logika dan secara konsep dan mengidentifikasikan komponen-komponen dari sistem teknologi informasi. Kemudian perancangan sistem secara terinci atau desain terinci itu lebih menjawab seperti apa bentuk dari komponen-komponennya. Kalau tadi digambarkan hanya ada komponen A, B, C, maka di dalam terinci itu dijabarkan komponen A isinya ini, nah isinya kotak 1, kotak 2 dan seterusnya, ada jalinannya seperti apa. Itu menjelaskan komponennya. Kemudian menggambarkan bentuk secara fisik dari komponen-komponen STI yang akan dibangun oleh pemrogram dan ahli teknik lainnya. Jadi tujuannya apa? Satu, untuk programmer atau pemrogram, dan kemudian mungkin ahli teknik yang terkait dengan desain yang kita lakukan. Misalnya teknik itu banyak macam ya. Ada bagaimana ruangnya, ada bagaimana jaringannya, ada bagaimana posisi penerangannya dan seterusnya. Itu tentu menjadikan banyak hal di dalam desain terinci. Kemudian bentuk desain terinci itu pula yang akan nanti kita lakukan atau di topik selanjutnya. Yang pertama adalah desain output. Dalam hal ini output terinci ya, tapi saya sebut desain output ya. Kemudian desain input, terus desain teknologi dan desain database gitu. Jadi 4 komponen ini nanti akan kita bahas juga dalam desain terinci. Jadi materinya nampaknya akan menjadi PPT yang saya coba pecah-pecah ya, output sendiri, input sendiri, teknologi sendiri, dan database sendiri gitu ya. Lanjut, lingkup output desain umum vs terinci. Jadi desain umum hanya dimaksudkan untuk menentukan atau di situ mengidentifikasi kebutuhan output sistem baru, apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Jadi secara umum ada identifikasi. Nah, untuk terinci bagaimana? Itu adalah menjawab bagaimana dan seperti apa bentuk dari output tersebut. Nah, itu untuk desain output ya. Nah, ini kalau yang secara umum cuma mengidentifikasi output, yang di dalam terinci itu adalah seperti apa outputnya tersebut. Kemudian kita lihat personal yang terlibat. Di situ ada analisis sistem. Pekerjaan kita adalah analisis sistem, akan terlibat. Kemudian ada spesialis pengendalian atau control spesialis.
Kemudian ada penjaminan mutu atau quality assurance personil. Kemudian spesialis komunikasi, data communication specialist, dan pemakai sistem. Nah, ini biasanya kan akan terlibat di analisis sistem, tugasnya menganalisis, riset, dan seterusnya. Spesialis pengendalian itu akan menjabarkan bagaimana pengendalian, keamanannya, dan sebagainya. Kualitas juga disampaikan, ini warnanya dan seterusnya, hasil outputnya diidentifikasi sesuai standar atau tidak. Spesialis komunikasi, ini bagaimana kalau membutuhkan internet, bagaimana pencabangannya, distribusi data, dan seterusnya. Nah, tak kalah penting, dan ini mungkin di buku Jogianto ini diberi tambahan tekanan, walaupun itu zaman dahulu sebelumnya nih belum masuk ya, belum disadari kalau pemakai itu penting. Maka di situ ada istilah user friendly. Jadi pemakai sistem sangat dibutuhkan dalam komunikasi. Apakah ini cocok dengan kebutuhannya, mudah tidak, kalau Anda pernah ingat, mudah digunakan atau tidak, mendukung tugas atau tidak, dan seterusnya. Itu adalah dari sisi pemakai. Kemudian rancangan user interface, ada jalur pemakai. User interface itu namanya adalah jalur pemakai. Kalau saya mudahnya biasanya interface itu kan interface muka. Apa yang dimaksudkan itu kan interaksi antar manusia dengan mesin. Ya, kita bayangkan itu adalah ada layar gitu ya. User interface terdiri dari layar misalnya ya, diterjemahkan komputer menjadi seperti itu. Keyboard, peralatan bahasa komputer untuk bertukar input dan output antara user dengan mesin. User menginginkan sesuatu dengan mengetik di keyboard, komputer menjawab dengan cara menampilkan di layar tadi ya. Nah, ini layar ini perlu dimasukkan di dictionary ya, kamus, biar tidak diterjemahkan begini ya. Kemudian selanjutnya tekanan desain user interface itu ada pada sistem yang user friendly seperti tadi, itu adalah cocok dengan penggunanya serta kemudahan untuk digunakan. Studi tentang kerja atau ergonomik ya, biasanya kan di teknik ya. Studi tentang bagaimana orang menggunakan alat-alat untuk melaksanakan pekerjaannya dan bagaimana secara fisik mereka terhubung dengan lingkungannya. Kemudian elemen yang perlu diperhatikan dalam desain user interface adalah query, itu mengakses data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi. Query, bagaimana mengambil dari data yang ada di database. Kemudian layar lagi keluar tuh. Kemudian desain layar itu yang jelas, tidak melompat-lompat, tidak berisi informasi tak relevan atau irrelevan. Nah, yang paling terjadi biasanya kan melompat dari A seharusnya ke B, ke C dulu baru ke B dan seterusnya. Itu juga pengalaman terjadi ketika menuliskan di dalam teks, tidak hanya di desain gitu ya. Kemudian umpan balik atau feedback itu diukur dengan waktu respon. Misalnya diklik kita ingin report A, ternyata respon time-nya lama, itu membuat usernya itu merasa tidak nyaman. Kemudian bantuan apabila jadi kesulitan, sehingga bantuan itu digunakan untuk mengatasi kesulitan saat pengoperasian. Kemudian yang kelima, pengendalian kesalahan atau control error, pencegahan kesalahan, pendeteksian kesalahan, pengukuran kesalahan. Kemudian desain workstation, ini yang sampai itu ya, mebel, peralatan kantor, suara, penerangan, bahkan itu sampai ukurannya ruang bagaimana, warnanya bagaimana, posisi layar terminal bagaimana, letak keyboard seperti apa. Jadi kalau kita perhatikan dalam desain sistem itu cakupannya luas. Jadi tidak hanya sebatas menggambar, tidak hanya sebatas membuat formulir dan seterusnya, tetapi cakupannya sangat luas agar sistem yang dirancang itu bisa berlangsung atau berjalan dengan baik. Nah, demikian dulu. Terima kasih.